Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue mendut isi unti kelapa. Rasanya ini benar-benar manis, enak dan juga gurih. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan pan, lalu kemudian masukkan 250 gram gula merah. Ini sudah saya sisir supaya nantinya cepat larut ya. Lalu kemudian tambahkan 100 ml air. Kemudian 2 lembar daun pandan, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk. Ini dimasak hingga gulanya larut. Nah, ini dia jika gulanya sudah larut, ini sudah mendidih seperti ini. Lalu kemudian masukkan 300 gram kelapa. Ini untuk ukuran kelapanya 1 butir ya teman-teman. Dan ini untuk takaran tuanya, ini ukuran sedang, tidak tua dan juga tidak muda. Nah, ini dimasak, diaduk-aduk hingga nanti air gulanya ini kering. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup kering, air gulanya sudah tidak ada. Lalu kemudian diangkat. Ini saya pindahkan ke dalam wadah. Nah, jika sudah lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini udah saya siapkan 450 ml santan untuk kekentalannya sedang. Saya akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, untuk warnanya supaya lebih cantik, ini saya tambahkan kuning tua 2 hingga 3 tetes. Lalu kemudian saya tambahkan merah tua 1 hingga 2 tetes. Nah, ini supaya warnanya lebih cantik ya teman-teman, hijau natural atau seperti pandan. Sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bagian kulitnya atau luarnya ini disiapkan wadah, lalu kemudian masukkan 500 gram tepung ketan, lalu 1/4 sendok teh garam. Nah, ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah, ini masukkan untuk air santannya. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit, lalu kemudian diaduk. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga resep-resepnya bermanfaat dan saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah, ini sudah mulai berat ya teman-teman. Saya aduk menggunakan spatula. Ini saya akan aduk menggunakan tangan. Dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya hingga bersih. Dan ini langsung saja kita uleni hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini dia untuk adonannya sudah kalis ya teman-teman. Dan teman-teman jika adonannya dirasa ini tidak terlalu atau sedikit kurang, ini boleh ditambahkan air 2 hingga 3 sendok. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini dia untuk bungkusnya. Ini saya sudah siapkan daun pisang. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 25 cm. Ini ikutin cara saya yang seperti di video ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya.
Nah, jika sudah menjadi kotak persegi seperti ini, lalu kemudian langsung saja ini saya beri olesan minyak sayur supaya nanti kue mendutnya tidak lengket di daun pisangnya ya teman-teman. Nah, jika sudah ini disisihkan, selanjutnya kita akan bentuk. Untuk kue mendutnya ambil 1 hingga 1,5 sendok makan. Ini untuk adonannya, lalu kemudian kita pipihkan. Nah, jika sudah pipih, lalu kemudian masukkan untuk bagian tengahnya untuk isian unti kelapanya. Ini saya beri lumayan agak banyak ya teman-teman, supaya nanti rasanya lebih enak. Lalu kemudian rapatkan untuk bagian adonannya seperti ini, hingga unti kelapanya tidak terlihat. Lalu kemudian bentuk bulat lonjong seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini kita taruh di atas daun pisang yang tadi sudah kita olesi minyak sayur dan lipat. Untuk cara lipatnya, ini teman-teman boleh simak videonya. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, jika sudah terlipat, lalu kemudian ini dirapikan. Lalu kemudian untuk ujungnya digunting supaya lebih rapi lagi. Lalu kemudian ini saya akan strapless. Nah, seperti ini. Saya tidak menggunakan tusuk lidi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dilakukan hingga semuanya selesai. Dan ini dia. Ini sudah saya bungkus semuanya. Langsung saja ini kita akan kukus. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini sudah panas atau airnya sudah mendidih ya teman-teman. Langsung saja ini kita masukkan kue mendutnya. Nah, ini ditata, lalu kemudian kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini dia teman-teman, sudah 30 menit. Untuk kue mendutnya ini sudah matang. Ini langsung saja diangkat lalu kemudian didinginkan. Nah, ini dia teman-teman, kue mendut isi unti kelapa gula merah. Rasanya manis, gurih, dan juga ini lembut dan kenyal. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue sawut singkong pandan. Ini rasanya manis dan juga gurih. Dan untuk tampilannya ini saya menggunakan loyang. Dan ini sangat cantik ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini saya sudah siapkan singkongnya. Ini sudah saya parut ya teman-teman. Untuk parutannya ini hasilnya besar-besar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan saya menggunakan untuk parutannya ini yang lubangnya ini paling besar. Nah, seperti ini ya. Jangan ya gunakan yang paling kecil atau yang kecil seperti ini, tapi yang besar ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kemudian tambahkan 300 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan. Kemudian selanjutnya ini diaduk hingga tercampur merata. Ini saya gunakan tangan saja, cukup diawur-awurin saja ya teman-teman. Jangan terlalu ditekan, nanti hancur singkongnya. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian ini diaduk kembali. Nah, cukup diawur-awurkan saja ya teman-teman, seperti ini asal tercampur rata saja. Jika sudah tercampur merata, lalu kemudian tambahkan pasta pandan. Ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Lalu kemudian supaya warnanya lebih cantik, saya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning.
Lalu kemudian pewarna makanan merah tua. Nah, jika sudah selanjutnya ini diaduk kembali, ini masih sama, saya tetap menggunakan tangan, ini cukup diawur-awur saja supaya nanti tekstur singkongnya ini masih bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah tercampur merata lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya untuk cetakannya di sini saya menggunakan loyang puding diameter 24. Ini saya sudah beri olesi minyak sayur tipis-tipis. Lah, langsung saja ini kita awur-awurkan ke dalam loyang. Ini masih sama ya teman-teman, jangan ditekan-tekan. Ini cukup diawur-awurkan saja dan diratakan seperti ini. Nah, di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia jika sudah rata seperti ini lalu kemudian ini kita kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah panas teman-teman. Ini akan saya kukus kurang lebih sekitar 40 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, ini dia sudah 40 menit, lalu kemudian ini singkongnya sudah matang. Nah, kita angkat. Nah, ini langsung selagi panas saya langsung akan keluarkan dari loyangnya. Saya beri alas daun pisang dan juga tempat untuk sajian. Ini langsung saja kita balik dan kita keluarkan dari loyangnya. Untuk mengeluarkannya ini cukup ditekan saja ya teman-teman dan ini terlepas sendiri. Kemudian selanjutnya untuk taburannya di sini saya sudah siapkan kelapa parut 300 gram, beri sedikit garam lalu aduk-aduk. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, lalu kemudian bisa ditambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Nah, supaya tahan lama, untuk kelapa parutnya ini saya kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini dia sudah 10 menit untuk kelapa parutnya, ini bisa diangkat. Nah, langsung saja kita taruh di bagian tengahnya. Nah, jika sudah dingin lalu kemudian ini kita potong untuk kuenya. Untuk teksturnya ini lumayan lembut ya teman-teman, walaupun untuk singkongnya ini hanya diparut saja dan kita tidak campur dengan tepung apapun. Nah, ini dia teman-teman, untuk teksturnya seperti ini masih kasar ya teman-teman, tapi ini sangat lembut dan ini sudah matang merata. Dan untuk dimakan ini kita beri atau kita cocol dengan kelapa parut dan hasilnya manis gurihnya dan rasa pandannya ini enak banget. Dan dimakan seperti ini pun juga enak dan mantap. Nah, ini dia teman-teman kue sawut pandannya. Ini rasanya enak banget. Hanya 3 bahan yang kita perlukan untuk membuat kue sawut pandannya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ketan salak pandan. Ini aromanya enak banget, gurih dan juga manisnya pas. Dan untuk ide jualan ini ekonomis banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan. Ini sudah saya cuci lalu saya rendam kurang lebih sekitar 30 menit. Ini langsung saja akan saya kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini saya lapisi dengan daun pisang ya teman-teman. Dan ini untuk pancinya juga sudah panas. Langsung saja untuk beras ketannya ini kita masukkan.
Supaya lebih wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan yang saya simpul. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit dengan api sedang. Sembari menunggu, di sini akan siapkan untuk bahan lainnya. Siapkan panci, lalu kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, 100 ml santan, dan ini saya dapatkan dari 65 ml santan instan, saya tambahkan air. Nah, kemudian untuk pasta pandannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Nah, selanjutnya jika sudah, semua bahan ini akan kita masak. Dan di sini saya tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna kuning ya teman-teman. Maaf tidak kerikot, ini hanya opsional saja supaya warna hijaunya lebih cantik. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, lalu kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian selanjutnya di sini untuk beras ketannya, ini sudah 15 menit dan diaduk-aduk dulu. Ini belum matang ya teman-teman, ini baru setengah matang. Nah, jika sudah diaduk seperti ini, lalu kemudian ini akan saya angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya tuangkan kuah santan yang tadi kita masak. Nah, ini dimasukkan ke dalam beras ketannya. Lalu kemudian jika sudah, ini akan diaduk-aduk hingga semua tercampur merata. Nah, ini diaduk hingga untuk air santannya ini benar-benar meresap ke dalam beras ketannya teman-teman. Dan terlihat nanti ada perbedaannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita aduk terus, ini untuk air santan pandannya ini benar-benar meresap seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 butir kelapa parut. Ini untuk ukuran kelapanya yang sedang, jangan terlalu besar, dan ini juga untuk ukuran kelapanya tidak tua dan tidak muda. Nah, selanjutnya ini diaduk kembali hingga ketan dan kelapanya tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, lalu kemudian ini akan kita kukus, dan ini masih menggunakan panci kukusan yang sama. Ini dituang ke dalam kukusan yang dalam keadaan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, atau panci kukusannya sudah panas. Nah, jika sudah semuanya, lalu kemudian selanjutnya ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang. Sembari menunggu ketannya matang, di sini saya sudah siapkan untuk ukuran loyangnya 20 cm. Ini saya sudah oles minyak sayur ya teman-teman. Lalu kemudian saya timpa menggunakan daun seperti ini. Nah, ini supaya nantinya kita lebih mudah mengeluarkan kuenya dari cetakan. Jika sudah, lalu kemudian selanjutnya kita beri olesi minyak sayur tipis-tipis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, untuk cetakannya ini sudah siap dan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk kue ketannya ini akan saya coba cek, ini sudah 30 menit. Nah, diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Dan ini sini akan saya ambil sedikit, saya akan coba pegang atau saya akan coba pijit. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman. Ini sudah lunak, langsung saja di sini akan saya angkat. Selagi panas, langsung saja ini untuk ketan salak pandannya dimasukkan dalam cetakan. Nah, ini dituang sambil ditekan-tekan ya teman-teman dan dirapikan. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya. Untuk yang belum dukung, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih.
Nah, jika sudah dituang semuanya, lalu kemudian ini dipadatkan menggunakan spatula sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya padat dan juga rapi. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk bagian dalam daunnya di sini saya beri olesi minyak sayur supaya nantinya tidak menempel ke ketannya dan tidak lengket. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini ditutup supaya untuk bagian atas ketannya ini tidak kering, karena ini akan kita diamkan hingga dingin suhu ruang sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia kue ketan salak pandannya. Ini sudah dingin ya teman-teman, langsung saja dibuka untuk daunnya. Dan sebelum kita keluarkan, ini untuk bagian pinggirannya ini disisir terlebih dahulu. Pastikan tidak ada yang menempel untuk bagian pinggirannya supaya lebih mudah kita keluarkan. Nah, ini dia ketan salak pandannya, langsung saja dipotong. Dan untuk potongannya di sini akan saya bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Lalu kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, jika sudah, untuk ide jualan, ini boleh dikemas dengan plastik OPP. Kita bungkus supaya lebih cantik ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan stiker. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, tekstur ketan salak pandang. Untuk beras ketannya ini matang sempurna hingga ke dalam ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya. Saya akan coba, bismillah. Ini enak banget, manis dan juga gurihnya pas banget. Dan aroma pandannya ini mantap. Nah, ini dia teman-teman, ide jualan atau juga cemilan sendiri kue ketan salak pandan. Ini enak, gurih manisnya pas. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencari resepnya semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.